Apakah hobi merpati kolong bebas yang notabene memang bebas mampu dipersatukan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WBB Lover, mengudara kembali bersama saya tentunya si manis tanpa gula, si gacor tanpa kroto yang selalu setia menemani Anda di berbagai acara. Terutama untuk acara liputan lomba ya. Dan berkenaan dengan lomba, tentunya ada sisi yang perlu kita bahas. Karena lomba di zaman sekarang itu tidak jauh dari pergerakan organisasi atau apapun organisasinya, yang jelas tiap organisasi punya kepentingan, tiap organisasi punya tujuan, punya progres dan punya masa depan juga. Banyak pemirsa khususnya para penggemar merpati kolong bebas Nusantara menitik beratkan atau berharap besar kepada organisasi-organisasi yang ada, baik itu P3MKBI maupun PMKN. Harapannya adalah satu, bagaimana caranya hobi merpati kolong bebas ini bisa berkembang sedemikian rupa. Artinya sesuai dengan harapan kami semua lah, secara umum pasti berjalan sejalan satu tujuan, yaitu meramaikan hobi merpati kolong bebas di bumi Nusantara ini. Dengan kehadiran mereka-mereka sebagai organisasi, paling tidak mewadahi dan mewakili daerah tertentu dan setempat. Betul. Setidaknya untuk merangkul akan lebih mudah karena sudah ada wadahnya. Tapi yang jadi masalah, semenjak terlahirnya P3MKBI maupun PMKN maupun Sumatera Bersatu ataupun yang lainnya, itu saya perhatikan, saya sebagai praktisi lapangan, merasakan secara pribadi itu belum ada semacam kesepakatan untuk bisa melahirkan suatu lomba di satu event yang sama dengan sama-sama memiliki tanggung jawab. Artinya main bersama dalam satu titik dan satu wadah. Apakah hobi merpati kolong bebas yang notabene memang bebas mampu dipersatukan? Tentunya kita akan korek keterangan ini bersama beliau, Koh Yun, owner dari tim Baron, juga merangkap sebagai bendahara di organisasi P3MKBI ya, Koh? Iya, saya foundernya juga, tapi saya merangkap bendahara. Sejatinya masyarakat seluruh Indonesia dalam hal ini, dalam bidang hobi merpati kolong bebas, itu banyak bertumpu berharap besar terhadap adanya hobi merpati, terhadap adanya organisasi. Ya. Bagaimana sih caranya bisa mensatukan dan menjadi titik temu ya? Ya. Jadi gini, saya jelasin dari awal. Arti organisasi ya, organisasi itu organizer. Jadi yang mengorganisir suatu event. Karena kalau tanpa organisasi itu ya kebanyakan independen, rata-rata mereka ini, maaf bukan menyindir independen ya. Jadi memang kebanyakan misinya mencari untung secara pribadi. Nanti bisa aja kayak zaman dulu tiket mahal sekali ya. Dulu Ayla aja di mana, di Pondok Rangon dulu ya. Ayla pertama ada event Ayla itu 350.000 atau 300, saya lupa, tahun 2012-an apa ya, 2013-an. Jadi kan itu kan sangat memberatkan. Nah, kehadiran organisasi ini tentu saja diharapkan mampu mendukung si pesertanya ini sendiri, jadi meringankan terutama di masalah pendaftaran. Jadi dengan kemampuan organisasi mengorganisir peserta atau mengumpulkan peserta, ya mendapatkan peserta yang banyak, maka kos lomba menjadi kecil. Nah, sehingga bisa menekan angka pendaftaran dan atau memperbesar nilai hadiah. Seperti sekarang bisa mencapai 500 juta, bisa mencapai 1 M. Dulu kalau zaman dahulu itu paling gede 1 tahun sekali aja TV 14 ini aja dulu ya. Nah, itu. Jadi itu karena tanpa organisasi. Jadi sekarang adanya organisasi, kita bisa membuat hobi kita itu lebih berjalan lebih enak, nggak apa ya istilahnya, nggak makan duit banyak untuk lombanya gitu, Mas Bro. Yang pertama ada di merpati kolong yaitu PMTI ya. Betul ya. PMTI sebelumnya ada merpati balap. Nah ini saya belajar ke almarhum Koki Kyoki, saya mendirikan organisasi gimana caranya ya, dan
PPMBS itu udah sangat bagus sekali ya. Itu penjualan ringnya aja waktu itu mencapai 400.000 ring per tahun. Itu sangat luar biasa dan dananya digunakan untuk lomba. Ya, untuk kemakmuran, bukan untuk pribadi, bukan. Tuh, itu yang paling penting. Jadi tergantung organisasinya ini sendiri seperti apa arahnya, siapa yang pegang gitu loh. Betul. Nah, setelah itu saya belajar PMTI dan PMTI sangat bagus sekali. Dia sangat terorganisir dalam menjalankan event di mana-mana, itu yang sangat banyak dan pesertanya sangat membludak. Nah, di kolongan bebasan itu kita dibiarkan liar terlalu lama. Betul, Mas Bro. Jadi betul. Awal mulanya saya kan membentuk untuk Tegal Brebes Begal ya. Begal ya, dulu 2016. Ya, dan kita sendiri di Tegal Brebes sebenarnya Merpati Kolongan udah lama, tapi baru dibentuk Begal itu baru kemarin-kemarin. Jadi memang masih agak susah, beda dengan di wilayah Magelang, Temanggung, Jogja, Wonosobo. Mereka baru berdiri Kolongan, mereka langsung membentuk suatu organisasi, ada PPMKM, ada PPMKW, ada PPMKT, ada PPMKY ya. Nah, itu bagusnya mereka. Justru di kita ini di wilayah Pantura itu tertinggal. Nah, lanjut ada PMKN di daerah Jabodetabek ya. Nah, terus Jawa Tengah belum ada nih, hanya per kota aja. Jadi saya pengen bikin suatu event, suatu organisasi yang menaungi Jawa Tengah dan DIY, karena ini wilayah yang sangat besar ya. Sangat besar. Jadilah P3M KPI waktu itu dirapatkan ya. Jadi P3M KPI 2021 ya kalau nggak salah ya. Desember itu kita bentuk di Salatiga. Salatiga, betul. Nah, sebenarnya gagasan ini muncul tiba-tiba. Saya lagi duduk, lagi santai mikir. Dengan misi itu luas, jadi saya itu pengen membentuk seperti PPMBSI di mana semua merpati kolong Indonesia yang bebasan itu dalam satu naungan. Jadilah P3M KPI, tapi ada PMKN dan Sumatera Bersatu. Betul. Nah, waktu itu memang tujuan saya agar PMKN Sumatera Bersatu, P3M KPI ini bisa bersatu. Sampai sekarang pun tujuan saya seperti itu. Masih komitmen? Masih. Oke, pemirsa, kita mendapatkan banyak ulasan ya. Memang dari awal terbentuknya P3M KPI memang merangkul, bukan memukul ya kok ya. Iya. Memang tujuannya adalah agar bagaimana caranya bisa main bersama dalam satu wadah. Paling tidak paguyuban besar sebagai penaung, paling tidak. Nah, di mana harapan masyarakat selama ini, karena kebetulan saya orang praktisi lapangan, banyak yang berharap suatu ketika hobi merpati kolong bebas itu berada di satu naungan yang sama. Artinya betul, saya pun berharapnya itu juga sama. Itu bukan 1-2 orang saja, karena kebetulan saya juga terjun di masyarakat dan di para pemain itu hampir sama, serempak. Kapan nih P3M KPI, kapan nih merpati kolong bebas itu punya wadah, satu wadah gitu yang benar-benar bisa menyatukan semua penghobi. Iya. Dan ternyata memang apakah namanya merpati kolong bebas ya kok ya? Jadi kesan bebasnya itu memang ya enggak lah, karena gini isi hati tiap orang dan isi pikiran tiap orang itu berbeda, Mas. Jadi orang yang satu gelombang dalam pikiran, satu gelombang, satu frekuensi satu frekuensi akan berkumpul dengan orang-orang yang berfrekuensi sama. Ya. Tapi kalau yang frekuensinya beda ya kita nggak ketemu gitu loh. Untuk menemukan itu agak susah. Jadi saya nggak tahu apa yang dipikirkan itu apa niatnya. Maksudnya ya tolonglah dengan konten ini semoga mereka lihat. Ya tolong gerakan hati teman-teman semua. Kita hidup, dikasih hidup. Tujuannya apa? Agar hidup kita berguna bagi orang lain. Betul. Gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan berguna bagi kehidupan orang lain di sekitar kita, khususnya yang minimal dalam satu lingkup penghobi merpati lah. Walaupun saya nggak berguna untuk orang-orang lain ya, minimal saya berguna untuk penghobi merpati. Jumlahnya lumayan itu kan.
Nah itu saya udah berpikir ke situ Mas Bro, berarti saya udah tua ya. Berarti udah dewasa bener. Iya, jadi sebelum saya mati ya, ya udah hidup saya berguna dulu buat orang. Seperti kata pepatah ya kok ya, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading dan lain-lain. Artinya memang semakin dewasa seseorang semakin matang pemikirannya. Mau buat apa sih cari pamor ya? Mau buat apa sih cari nama yang sehebat-hebatnya? Toh nantinya akan lebur juga. Betul nggak Mas Bro? Betul. Tapi kalau kita punya sebuah sesuatu yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain, itu nama kita itu akan dikenang itu hal yang luar terukir biasa di tinta sejarah. Dan dengan bukan untuk kita dikenang, kita udah mati gitu kan. Cuma berguna untuk penerus kita berikutnya, anak saya atau siapa gitu kan. Oh misalnya kayak sekarang kan anaknya pahlawan ini masih dikenang, betul, masih seperti dikenang, itu betul. Itu saya udah berpikir sampai segitunya. Jadi saya minta tolong teman-teman, pakai hati, jangan pakai emosi, jangan pakai ambisi gitu ya dalam menggerakkan suatu organisasi, karena organisasi ini berkepentingan untuk orang banyak. Betul. Bukan untuk berkepentingan orang-orang anggotanya organisasi sendiri, bukan. Sebenarnya untuk orang lain. Betul loh. Sebenarnya ada kemungkinan nggak kok ke depan ya kita bicara karena seperti halnya untuk pemikir ya, para bersatu gitu. Ada banget. Jadi ada kemungkinan untuk bisa bersatu sebenarnya kok ya. Bisa. Apa boleh dong kok? Kisi-kisinya dong. Bagaimana sih caranya menyatukan sebuah kelompok? Atau ini kan kita bicara bukan bicara 1-2 orang ya kok ya. Iya. Banyak pemikir, banyak kepala. Ya kita mulai dari langkah kecil aja Mas Bro. Contohnya kayak saya mengajak Mas Adi ya Mayasa sebagai ketua koordinator bidang lapangan ya. Betul. Mas Adi, ayo kita bikin event gabungan PMKN Pedikam KPI, kita duel PMKN versus Pedikam KPI. Ya. Kan seru. Sudah pernah dibahas? Sudah pernah. Seru itu. Oh boleh kok Yun, home and away ya. Iya, kita mengajak. Kita organisasi itu sukses kalau bisa mensejahterakan anggota-anggota dan penggerak dari hobi merpati ini, itu baru dikatakan sukses. Contoh, kalau kita jadi P3 MKP jadi ingin mengadakan event yang sama, itu egonya sama-sama gede. Ya kita juga punya duit, punya kas, mereka juga punya kas. Tapi apa jadinya? Hancur. Kita sama-sama hancur. Betul. Ya sama-sama hancur. Kalau organisasi bubar semua, ya nol lagi. Yang main ini yang kasihan juga pemain-pemainnya. Kehilangan arah ya kok ya. Ya pemain-pemainnya yang kasihan mau kemana? Ini organisasi pada bubar yang bisa mengorganisir event-event besar, yang bisa menggabungkan gitu. Bubar gitu loh. Nah dari tadi saya ngomong terus nih Mas Bro untuk pesan-pesan ke teman-teman. Iya. Nah ini sekarang gantian Mas. Jadi gini pemirsa ya, ini hal yang sangat penting. Harapan saya sebagai media ya, juga kebetulan memang saya juga penghobi. Ya. Artinya sangat berharap besar tentang sebuah persatuan. Bahkan itu kan salah satu bendera yang saya usung. Dulu waktu saya melakukan perjalanan panjang sampai ke Sumatera. Betul, ini saya salut sekali sama jenengan. Wah, pakai motor luar biasa. Itu demi untuk mengajak semua komponen masyarakat, khususnya Merpati Kolong Bebas itu dalam satu panji bendera yang sama. Mas Brohim berkeliling gitu bukan saya yang nyuruh kan? Iya. Ya kan, karena hatinya sendiri yang tergerak. Saat itu memang mohon maaf, memang ada ya alhamdulillah banyak support ya. Ada beberapa orang yang kasih paling tidak semacam sangu lah. Ya. Saya kasih sangu enggak kan? Enggak. Sama sekali enggak. P3 MKPI enggak kasih sangu. Enggak. Kan? Karena bukan misi untuk organisasi. Iya. Karena itu hatinya Mas Bro sendiri orang baik. Karena tidak ada perintah dari pihak P3 MKPI saat itu. Dari ketua Pak Haji Yaul saat itu kan ya. Itu memang ada 2 orang yang mensupport saya, nih sampai merinding saat itu. Ya, merinding. Sampai merinding. Itu Koh Rudi sama Pak Haji Yaul. Itu memang murni begitu saya mengajukan di grup ya. Itu beliau langsung tanggap, langsung transfer. Karena ada yang support, saya langsung lillahi ta'ala berangkat. Mantan ketua top. Koh Rudi juga top.
Nah, dari situlah saya mulaikan satu persatu. Masih merinding kok. Nah, bicara ini ngobrol aja masih merinding karena semoga kebaikannya dapat. Jadi intinya yang mesti inilah. Makanya kenapa pemirsa saya bikin konten ini mengingatkan bahwa tujuan saya itu masih tidak berubah. Saya masih konsisten dengan tujuan saya, ingin bagaimana caranya menyatukan pihak manapun, entah itu organisasi P3MKPI maupun PMKM. Menyatukan ini bukan dalam arti mengajak mereka-mereka yang dikelilingi itu masuk dalam P3MKPI. Bukan. Tapi menjadi paling tidak itu berkamuflase menjadi yang lebih besar lagi gitu loh. Menjadi satu wadah, bukan hanya intinya nasional, untuk menyadarkan sebuah persatuan nasional. Betul. Gitu ya. Itu yang bendera yang saya bawa saat itu. Dalam hati kapan saatnya? Kapan lagi kalau bukan kita sekarang itu loh. Ini ya berita tentang ini ya. Ya namanya orang baik itu nggak perlu mengabarkan dirinya itu sudah berbuat baik. Ya. Pak Haji Aul sebagai mantan ketua ya, kita sering duduk ngobrol bareng-bareng, nyantai bareng ya Ci ya. Dia nggak pernah cerita soal ini sendiri. Tidak. Korupsi juga nggak pernah. Nggak pernah. Kayak orang baik itu nggak perlu memamerkan kebaikannya. Betul. Jadi dari situlah kenapa saya kok berani bela-belain pakai motor ngontel sampai ke Jambi, mendatangi beberapa tim-tim besar, termasuk juga mohon maaf ada dari Adijaya mampir ke Goibda semua, dan saat itu sampai ke Pak Haji Akmal, dan semua hampir yang saya datangi memang siap sedia untuk bisa main di satu wadah, tapi pada prosesnya memang ya kita butuh kelegowoan hati ternyata ya. Betul ya. Harus ada yang dikorbankan, yaitu ego. Kalau saya pikir loh, entah ada yang sepakat atau tidak dengan pola pikir saya, ya, tapi bebas itu kan berpikir itu kan kebebasan. Betul. Hakiki lah. Tapi paling tidak ayolah kawan-kawan. Kapan lagi? Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ayolah, kapan lagi? Kayaknya sudah saatnya loh kok. Wow, udah. Kayaknya sudah saatnya kita. Udah telat sebenarnya. Mungkin kalau dengan kedatangan Mas Broim ini saya bisa berkeluh kesah gitu. Betul. Ya. Saya tahu Mas Broim itu orang yang bisa berpikir sangat dewasa dan berpikir netral gitu ya. Termasuk kalau saya salah atau apa kan Mas Broim juga sering negur saya kan. Ya, betul. Tapi pada intinya seperti itu pemirsa ya. Jadi konten ini memang saya buat sengaja, tidak ada tendensi apapun, tidak ada tujuan apalagi keuntungan pribadi, apalah keuntungan yang saya terima setelah konten ini ada, kita unggah. Tapi paling tidak kita membuka wawasan, wacana jauh lebih dewasa lagi dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam bersikap. Karena sejatinya kita makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan orang lain. Saya kan juga konten kreator, cuma nggak mungkin saya bikin sebuah pernyataan apa yang macam-macam tentang keadaan situasi seperti sekarang ini di YouTube. Saya kan sangat tidak mungkin dengan ada ya Mas Broim tahu-tahu punya pemikiran seperti itu, mungkin nyetrum ya. Mungkin nyetrum ya. Jadi gini pemirsa, sengaja memang saya bikin konten ini koyon ada waktu, ada Mas Broim, ayo kita ngobrol-ngobrol dikit agak pedes kan. Berkenan nggak? Karena menunya pedes. Oh nggak apa-apa, siap kata beliaunya. Tapi luar biasa. Tujuannya tidak ada tendensi apapun ya Pak ya. Kita punya visi misi masih. Jadi intinya gini pemirsa, kapan lagi kalau tidak sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Artinya mungkin momen yang sudah lalu sudahlah berlalu, tapi paling tidak di masa depan harus seperti apa? Ya, keputusan apa yang harus kita ambil? Mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberikan pikiran dan otak yang sehat untuk berpikir cerdas, ya gunakan otak kita, gunakan kecerdasan kita semaksimal mungkin. Sudah saatnya kok ya. Iya, mumpung hati kita juga masih istilahnya masih ada baik-baiknya, ya maksimalkan kebaikannya gitu. Saya bukan orang yang benar-benar baik ya, enggak, ada tetap namanya orang ya pasti ada sisi jeleknya, tapi mumpung lagi sadar istilahnya gitu ya udah dimaksimalkan aja gitu loh. Oke. Buat kawan-kawan yang setuju boleh masukkan ke link komentar ya pendapat-pendapatnya, karena paling tidak dengan semakin banyak komentar-komentar yang positif, entah kritik boleh enggak apa-apa, tapi paling tidak dengan makin banyaknya komentar yang ada,
bisa menyadarkan lah ya. Bisa mengajak kita semua. Iya, bisa menggerakkan hati lah. Menggerakkan hati. Mungkin itu harapan saya ya, dengan adanya saya sengaja bikin konten ini, hak tidak ada tendensi, tidak mendiskreditkan seseorang, siapapun, tapi demi sebuah kebersamaan. Kalau Ko Yun sendiri gimana kok? Ya mau komen aja, siapa tahu ya. Apa yang saya ucapkan ini ternyata juga salah, ada salahnya betul. Gitu. Kan nggak tahu kan ya. Jadi saya siap menerima, jadi untuk mengintrospeksi diri saya sendiri gitu. Jangan cuma saya yang nyuruh orang introspeksi gitu. Betul. Tapi paling tidak Ko Yun sendiri sampai saat ini juga masih berkeinginan untuk bisa menyatukan. Oh sangat. Tinggal bagaimana nih Pak kawan-kawan yang lain nih. Nah itu dia yang saya tunggu. Makanya pas kali nih momennya. Momennya pas ini. Oke siap, Masya Allah. Ini luar biasa. Gimana kok? Masih lanjut? Ya udah cukup. Oke cukup. Oke mungkin itu saja dulu pemirsa. Artinya apa yang kami utarakan saat ini adalah boleh dibilang keluh kesah karena kami merasakan perjalanannya. Artinya pahit manisnya sudah kita rasakan, perjuangan sudah kita lalui. Apakah perjuangan ini akan berakhir karena ketidaksepakatan? Nah, tentunya ini akan menjadi polemik tersendiri dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya kita bisa bersatu dalam satu wadah? Oke. Demikian adanya pemirsa, semoga obrolan ini bermanfaat dan setidaknya bisa melahirkan terobosan-terobosan baru yang jauh lebih baik lagi. Oh, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Mas Bro. Selamat berjuang. Ya. Saus cabai capelung, produksi Nike Harum, Semarang. Bio HBB asli bikin bahagia. B-Track, mekanisme menjadi juara. Berani mencoba, berani suara. Senja Merpati melayani online dan offline, menyediakan segala macam kebutuhan merpati kesayangan Anda.